Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya takzimi dosen mulia kita bersama di perkuliahan Literasi Digital Kitab Kuning, perkuliahan jarak jauh pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Ibunda Hajah Rahmatul Fawaiz SAG MPDI, dan juga tak lupa sahabat-sahabat saya, dulur-dulur saya, baik kawan-kawan seperjuangan, senasib, seperlivinan di UIN SSC maupun kawan-kawan yang mengakses YouTube dan menemukan video ini. Pada konten ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari Ibunda Hajah Rahmatul Fawaiz SAG MPDI sebagai jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning semester 4. Semoga saja konten ini bermanfaat, syukur-syukur bisa menjadi rujukan jawaban atau paling tidak bisa menjadi role model konten dalam perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim, tak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke soal nomor 1. Ya, literasi sendiri bermakna kemampuan untuk membaca dan menulis serta memahami, menafsirkan dan memanfaatkan informasi tertulis. Dalam pengertian yang lebih luas, literasi mencakup berbagai kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Literasi sebenarnya tidak hanya terbatas kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi juga melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif lainnya, juga termasuk di dalamnya keterampilan dalam bersosial yang sangat kompleks. Nah, jika dihubungkan dengan digital dan kitab kuning, maka bisa disimpulkan bahwasanya literasi digital kitab kuning adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, jaringan dalam mengakses, mengelola, memahami, dan menciptakan informasi yang berhubungan dengan sumber dari teks-teks kitab kuning yang telah didigitalisasi. Ini berhubungan dengan sejarah digital kitab kuning. Sejak kapan dimulainya? Sejarah digitalisasi buku termasuk di dalamnya kitab kuning memiliki akar yang cukup dalam, di mana titik awalnya adalah perkembangan komputer pada abad ke-20. Kita tahu sebelumnya teks-teks kitab kuning masih dalam bentuk manuskrip atau berbentuk kertas yang belum terdigitalisasi. Hari ini ada maktabah Samilah, ada maktabah Waqfiyah, ada Islam Web yang di dalamnya banyak sekali terdapat ratusan bahkan ribuan teks-teks kitab kuning yang telah didigitalisasi. Tujuannya untuk mengantisipasi tenggelamnya atau terkuburnya dalam tanda kutip harta karun Islam, serta menjawab kebutuhan masyarakat dalam realitas virtual. Diperlukan upaya untuk melestarikan manuskrip dan mempelajari isi yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini telah berhasil direalisasikan melalui berbagai macam inovasi dan kreativitas. Digitalisasi kitab digital juga kemudian muncul dalam berbagai bentuknya, di antara melalui media sosial, Facebook, Instagram, dan berbagai macam platform lainnya. Juga ada yang berbasis web seperti galeri kitab kuning, ada juga yang dalam aplikasi smartphone dan berbagai macam media-media yang lainnya. Adapun tujuan dari mata kuliah literasi digital kitab kuning ini sejatinya adalah memberikan bekal dan dasar pengetahuan kepada mahasiswa tentang bagaimana mengakses, mencari, menemukan kitab-kitab dalam bentuk digital, agar dari pembekalan melalui perkuliahan tersebut para mahasiswa bisa memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi dan jaringan dalam mengakses, mengelola, memahami dan menciptakan informasi yang bersumber dari teks-teks kitab kuning yang telah didigitalisasi. Ya, kurang lebih seperti yang telah kita lakukan dalam perkuliahan 1 semester ini, bukan begitu?
Kurang lebih jika diartikan, barang siapa yang ingin mengenali dirinya maka ia juga mengenali Tuhannya. Adagium ini sering dikaitkan dengan mistisme Islam atau Sufisme dan menekankan pentingnya kesadaran diri dan pengetahuan diri sebagai sarana untuk mencapai pemahaman dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Idenya adalah bahwa dengan memahami sifat, kualitas, dan esensi dari diri kita sendiri, seorang dapat lebih memahami sifat ilahi dan mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhannya. Lalu bagaimana penjabarannya? Semisal contoh kecil seperti ini, kita berangkat dari contoh kunci kebahagiaan. Misalnya, bagaimana sih supaya kita bahagia? Maka kita paling tidak harus mengenal diri kita sendiri. Kalau kita saja tidak memahami diri kita sendiri, apa yang kita mau, kita pasti tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut. Contoh gampangnya, semisal kita ini tidak bisa atau tidak paham selera makan kita tidak doyan pedas misalnya, maka kita ya jangan makan sesuatu yang pedas karena kita tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan makanan yang kita konsumsi tersebut. Nah, ketidaktahuan, ketidakfahaman, dan ketidakkenalan kita pada diri ini sering digoda oleh nafsu. Semakin kita ikut nafsu, maka semakin kita tidak tahu. Nah, kita juga semakin tidak paham dan juga kita tidak akan semakin tidak kenal dengan diri kita. Nah, mengenali diri sendiri ini akan membawa kita kepada kejernihan membaca diri. Dan semakin dalam pembacaan dan pengenalan diri ini, maka akan memperdekat kita kepada sebuah hakikat sebenarnya. Siapa sih manusia itu? Dan yang paling dasar nantinya kita akan menemukan gambaran Tuhan pada diri kita. Gambaran Tuhan tersebut kemudian tercermin dalam diri kita. Jadi dalam teori cermin disebutkan apabila cermin itu semakin buram, maka kita akan tidak bisa semakin melihat gambaran kita. Buramnya dari mana? Ya buramnya dari debu-debu nafsu tersebut. Maka kita harus menyingkirkan, membersihkan debu-debu nafsu tersebut sehingga kita bisa melihat cerminan diri kita, yakni gambaran atau manifestasi Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tidak suka pedas, ya jangan makan yang pedas karena akhirnya kita tidak akan mendapatkan kenikmatan. Nah, ketika kita tidak suka pedas dan tidak makan pedas, maka kita akan merasakan nikmatnya makanan. Nah, nikmat tersebut akan kita kembalikan kepada Sang Pencipta kita. Implementasi dan prakteknya tentunya bisa memperdalam melalui rasa syukur, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin takut dan semakin bergantung kepada Tuhan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Mari kita jawab ini dengan berangkat dari definisi ketiganya. Iman, Islam, dan ihsan. Iman secara bahasa artinya percaya, tunduk, aman, membenarkan. Membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diaplikasikan dengan perbuatan. Secara bahasa, Islam selanjutnya adalah diartikan sebagai selamat, sejahtera, taat, damai, dan beberapa definisi meredaksikannya dengan sikap penyerahan diri atau pasrah seorang hamba pada Tuhannya. Adapun ihsan, perbuatan baik adalah berbuat baik atau dalam beribadah seakan-akan dia melihat Allah, dan jika tidak melihatnya maka sesungguhnya yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Kalau bisa dipetakan, cara kita menjalani agama itu diawali dengan iman atau percaya terlebih dahulu. Setelah percaya, kita akan belajar bagaimana sih cara beriman yang baik, cara menyembah Allah, menomorsatukan Allah, patuh pada perintahnya, apa saja sih perintahnya, apa saja larangannya, yang kemudian membawa kita pada level selanjutnya dari iman, yaitu pemahaman. Jadi setelah percaya kemudian dipahami. Kemudian level selanjutnya adalah Islam dan ihsan. Level Islam dan ihsan ini ya levelnya menjalankan standar minimalnya seperti apa. Yang dijalankan apa ya? Apa saja yang ada di dalam rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu kita jalankan dengan mendekati standar minimalnya. Misalnya menjalankan sholat, standar minimalnya ya harus suci. Bagaimana belajar bersuci? Ya dengan wudhu. Bagaimana wudhu yang sah itu seperti apa? Ya harus kita cari dan kita dekati dan kita usahakan. Syukur-syukur bisa menambah dengan sunnah-sunnahnya wudhu, sunnah-sunnahnya sholat dan sebagainya. Nah, dari pengusahaan mencapai standar minimal tersebut, nanti kita akan bisa mencapai pada makom ihsan.
yang dipercaya, kemudian dipahami, dan isinya kemudian dijalankan. Nah, kemudian bagaimana iman, Islam, dan ihsan ini bisa membentuk sebuah peradaban? Jika kita analogikan, iman itu adalah faith and mind atau kepercayaan dan pola pikir. Islam adalah tentang perbuatan atau praktis, sedangkan ihsan adalah tentang soul, nilai atau jiwa atau value. Seseorang dengan level faith atau kepercayaan atau pola pikir yang baik, praktis yang baik, dan sesuai dengan standar minimal syariah dan segala yang ada di dalam dirinya, bervalue atau berjiwa baik sebagai internalisasi dari faith and praktis tadi, maka akan menjadi insan kamil. Nah, ini sangat dalam sekali. Dalam analogi yang lain, kita bisa analogikan iman, Islam, dan ihsan ini adalah sebagai sebuah bangunan, di mana iman menjadi pondasi, Islam sebagai tembok, dan ihsan sebagai atap. Orang Islam namun tidak beriman itu pasti naif. Tidak ada bangunan tanpa pondasi. Jikalau ada tentu rawan roboh dan tidak kokoh. Seorang muslim menyatakan beriman tetapi kok tidak berislam, tidak sholat, tidak puasa, maka ia seperti rumah yang berpondasi, beratap namun gak punya dinding. Ini tampak seperti tidak ada privasinya. Sedangkan orang yang beriman dan berislam tanpa ihsan, ini ibarat rumah dengan pondasi dan dinding namun tidak ada atapnya. Terlihat tampak aneh sekaligus tanpa fungsi ya sepertinya, karena rumah tersebut artinya tidak meneduhkan jadinya. Jadi jika ketiganya ini teraplikasi dalam diri setiap muslim, maka peradaban yang dihasilkan tentu adalah peradaban yang baik, peradaban yang kamil, dan peradaban yang perfecto. Lanjut soal nomor 4. Sholat yang dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, kekhusyuan, dan pemahaman terhadap makna serta tujuan dari sholat itu sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya sholat itu bisa mencegah perbuatan dari keji dan mungkar adalah sholat yang menjadi benteng, yang dilaksanakan dengan kekhusyuan, penuh kesadaran, dan juga pemahaman, yang mana sholat tersebut berupa ibadah tapi terinternalisasi dalam dunia di luar ibadah atau dunia sosial. Misalnya, sudah sholat kok masih nyolong mangga, sudah sholat kok masih korupsi, harusnya kan itu tidak boleh terjadi. Malu dong sama Allah. Sudah rajin mendekatkan diri kok malah berbarengan dengan perbuatan yang menjauhkan diri kita darinya. Kita lanjut ke soal terakhir. Tentang adab dan akhlak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dalam aturan dan norma-norma sehingga makhluknya tidak semena-mena, tidak over bebasnya dalam berbuat atau melakukan sesuatu yang diinginkannya. Allah mengilhamkan potensi ketakwaan dan ketakwaan di dalam jiwa manusia. Namun Allah juga mengilhamkan fujur di dalam jiwa tersebut. Al-Quran kemudian diturunkan untuk memberikan ajaran tentang arti hidup dan kehidupan, bahwa setiap insan atau manusia seharusnya dapat merealisasikan hubungan vertikalnya kepada Tuhan dan juga mengimplementasikan hubungan horizontalnya dengan cara menghubungkan diri pada masyarakat dan melaksanakan kewajiban sebagai makhluk sosial. Modalnya adalah adab dan akhlak. Apa sih adab itu? Adab adalah istilah yang sebenarnya familiar bagi masyarakat, terutama di Indonesia. Dalam Islam, umat muslim diajarkan untuk menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, adab berasal dari kata adaba yu'adibu ta'dib, yang berarti mendidik atau pendidikan. Dalam bahasa Yunani, adab berasal dari kata etikos atau etos, yang berarti kebiasaan, perasaan batin, dan kecenderungan hati untuk melakukan suatu tindakan
Sementara dalam kamus Munjid, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Yang menjadi standarnya adalah nilai-nilai agama. Nah, kemudian akhlak itu apa? Secara etimologis berasal dari kata khulukun yang berarti tabiat, watak atau perilaku. Secara terminologis, akhlak adalah sifat atau karakter yang ada dalam diri manusia yang mempengaruhi tingkah laku dan perbuatannya. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata nggak ada akhlak. Nah, apa sih sebenarnya lebih dalam tentang akhlak itu? Akhlak itu ada berhubungan dengan 5 hal. Yang pertama, perbuatan akhlak itu adalah perbuatan yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang sehingga menjadi kepribadiannya. Kedua, akhlak itu dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran, spontanitas. Kemudian yang ketiga, akhlak adalah perbuatan yang timbul dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa paksaan. Yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan sesungguhnya, tanpa main-main, tanpa sandiwara, tanpa kebutuhan konten dan lain-lain. Dan kelima, sejalan dengan yang keempat tadi, bahwasanya perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang baik, adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri-ciri dari akhlak, ada 5. Nah, kaitannya dengan innama bu'istu li utami makarimal akhlak, bahwasannya adab dan akhlak adalah inti dari ajaran Islam. Dan tujuan diutusnya Nabi Muhammad, diketahui bahwasannya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga disampaikan dalam sebuah hadis, muslim yang sempurna keimanannya adalah yang unggul akhlaknya. Maka tidak heran jika adab adalah inti dari pendidikan dalam Islam. Pentingnya adab bagi manusia dan adalah karena adab menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah yang buruk. Serta dengan adab dan akhlak, hal tersebut dapat mengarahkan manusia kepada fitrahnya, yaitu menyembah dan taat kepada pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan adab yang benar, niscaya manusia dapat menyelamatkan diri dari pikiran-pikiran dan perbuatan yang keliru. Adab ini juga menjadi puncak kulminasi dari keilmuan, di mana setiap yang dipelajari manusia nantinya seyogyanya akan membawa adab untuknya, sehingga akan muncul sampai muncul ada gium puncak dari segala pembelajaran dalam Islam itu sebenarnya adalah adab dan akhlak. Barang siapa yang belajar namun kok tidak punya adab dan akhlak, jadi sebenarnya apa yang dia pelajari? Nah, ruang lingkupnya akhlak dan adab ini manusia karena berhubungan dengan makhluk lain, ya pasti ada adab dan akhlak kepada makhluk lain, dan juga kepada sesama manusia juga ada adab dan akhlaknya. Dan terlebih adalah adab dan akhlak kepada Allah. Penjelasan lebih lanjutnya mungkin nanti di lain kesempatan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada guru mulia kami Ibu Hajah Rahmatul Fawaiz SAG MPDI dan teman-teman sekalian yang melihat video ini. Saya mohon maaf, mohon ikhlas, mohon ridho. Fal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.